Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pendengar dimanapun Anda berada. Hello, hai. Jumpa lagi bersama dengan saya Mary dalam program spesial di malam hari ini ada podcast bersama dengan narasumber hebat kita dalam edisi 13 November 2025. Wah, di malam hari ini saya sangat antusias sekali dan merasakan luar biasa sekali. Ini podcast yang luar biasa karena narasumber yang didatangkan pada malam hari ini orang hebat banget, salah satu orang hebat di Indonesia ya. Jadi jangan lama-lama lagi, kita langsung kenalan sama narasumber kita. Ada Bapak Insinyur Dedi Yefri Hantero Sitorus MA atau lebih sapaan akrabnya Bang Dedi ya. Betul. Oke. Tapi saya koreksi dulu, yang hebat bukan saya, yang hebat yang milih saya dong. Oh iya, yang hebat yang milih Pak Dedi, luar biasa sekali. Benar ya Bang Dedi ya. Oke, kita akrabnya panggil Bang Dedi saja. Boleh. Oke, siap. Ya, beliau selaku anggota Komisi 2 DPR RI Dapil Kalimantan Utara. Selamat malam Bang Dedi. Selamat malam Mbak Mary, selamat malam pemirsa Radio Beranda NKRI. Ya. Gimana kabarnya nih Bang Dedi? Kabar baik, kabar luar biasa. Ya, jadi ini saya kebetulan menyempatkan diri datang, walaupun ini bukan masa reses, karena saya ingin bertemu kepala desa. Beberapa ada yang mau menyerahkan administrasi berkas untuk pengurusan sertifikat tanah. Ya, program PTSL dari Kementerian Agraria. Dan besok juga kami ada acara pendidikan pemilih bersama KPU Nunukan. Oke, siap. Pokoknya Pak Bang Dedi selamat datang di Radio Beranda NKRI. Menurut Bang Dedi radio itu seperti apa sih dulu? Menurut saya radio itu adalah salah satu sumber informasi yang masih bertahan ya di tengah gempuran dunia digital dan media sosial. Dan saya kira memang tidak hanya radio tapi TV dan yang lain juga menghadapi masalah. Dan kita tahu radio ini kan murah meriah ya. Rakyat bisa menikmati berita ya yang terverifikasi, juga bisa menikmati hiburan gitu ya. Kan tidak di semua tempat ada sinyal, apalagi kita di perbatasan Indonesia ini. Cuma saya nyayangkan ini belum melebar nih sayapnya Radio Beranda NKRI baru Pulau Nunukan. Ya mudah-mudahan ada dukungan dari masyarakat dan Pemkab Nunukan lah supaya bisa berkembang ya. Makin melebar ya Pak ya? Makin melebar dong. Dulu dengar radio apa sih Pak? Kalau dulu radio ya terutamanya tentu RRI ya. Karena kan itu kalau kita radio tuh RRI. Kalau untuk berita biasanya antara. Ya, baru kita ke yang lain-lain gitu. Untuk berita ya, kalau untuk hiburan kan dulu ada Prambors, ada banyak ya, Trijaya FM, bahkan ada yang khusus berita misalnya radio KBR 68H gitu ya. Banyak lah gitu. Tapi sekarang memang karena dunianya sudah berbeda, hidup makin berat. Jadi kalau buka masuk mobil itu jalanan macet lebih sering dengar lagu. Karena berita sekarang kan sudah ada di Twitter, sudah ada di banyak ya. Ya, di forward lewat WhatsApp gitu-gitu. Oke, berarti dulu sering kirim-kirim surat juga nih. Oh, kirim-kirim surat. Ya, salam. Oh ya, salam seperti itu. Minta lagu ya. Oke, kalau sekarang berbeda, kita digital lewat WhatsApp aja sudah bisa kita request lagu ya. Oke, Bang Dedi, ini udah berapa hari di Nunukan nih? Baru nyampe tadi. Oh, baru nyampe tadi. Tadi langsung ke Nunukan karena tadi kebetulan Bupati ada acara turnamen terbuka tenis ya. Jadi saya datang dan ikut bersama Bupati dan Forkopimda. Menurut saya olahraga itu penting ya, karena sebenarnya ini yang sering masyarakat kita nganggap olahraga itu sebagai sampingan. Padahal kalau kita lihat olahragawan, pemain bola, pemain tenis itu juga kaya rayanya luar biasa gitu, lebih dari profesor doktor gitu. Jadi kalau olahraga itu ditekunin nggak setengah-setengah, saya yakin banyak anak Indonesia yang bisa maju. Gitu ya Pak ya? Oke, baik. Jadi sudah rasain kopinya Nunukan? Sudah, ini yang ketiga kayaknya. Wah, terima gimana kasih, rasanya? Kopi Toraja katanya. Oh, kopi Toraja, bikinan Toraja Bang Dedi. Orang Toraja juga. Oke, silakan dinikmati. Lalu untuk Nunukan sendiri di matanya Bang Dedi itu seperti apa sih Nunukan kita nih? Nunukan saya kira ya persis seperti judulnya namanya radio ini. Nunukan itu kan beranda
Negara Kesatuan Republik Indonesia, teras depan, ya, bukan halaman belakang. Jadi saya kira negara ini kalau mau disegani ya perbatasannya harus maju gitu. Lihat saja Malaysia, semua daerah perbatasannya itu memang mereka jadikan tempat di mana orang melihat Malaysia. Yeah. Nah kita ini harusnya sebenarnya kan Kaltara ini terutama tidak hanya Nunukan, tapi juga Malinau, Tarakan gitu ya. Itu kan harusnya menjadi katakanlah koridor strategis ya. Tidak saja karena ada IKN yang sedang dibangun di Kalimantan Timur, tapi memang tanpa itu pun ini menjadi koridor strategis. Marwah bangsa ini harusnya dilihat dari berandanya, dari depannya kan. Tapi sering banget terlupakan Bang Deddy. Ya itulah yang 5 tahun ini kita berjuang habis-habisan kan. Ya. Waktu saya datang ke Kaltara, rasio desa berlistriknya baru 30-an%. Nah, sekarang insya Allah sudah 90-an. 90-an Ya, waktu saya datang ke Kaltara ini, Krayan mungkin hanya ada beberapa desa yang berlistrik. Sekarang sudah di atas 90%. Itu perjuangan kita di DPR. Dan mudah-mudahan tahun depan itu sudah mulai dikerjakan jalan tembus Krayan dari Malinau. Jadi saya kira kalau semua bekerja sama, berkolaborasi, Nunukan ini, Kaltara ini harusnya bisa maju. Harusnya. Ya, harusnya bisa maju. Karena kita punya semua. Apa yang kita nggak punya? Yang nggak punya hanya perhatian dari pusat yang sesungguh-sungguhnya gitu ya. Jangan cuma ngambil batu baranya, ngambil HTI-nya, ambil sungainya gitu. Tapi nggak berdampak apa-apa bagi masyarakat. Tapi kita harus ini juga ya Bang Deddy ya, sumber daya manusianya juga Bang Deddy. Iya, seturut dengan itu kan. Makanya kalau mau investasi itu berdampak bagi masyarakat, tentu pemerintah daerah, pemerintah provinsi kan juga harus punya grand design ya. Bagaimana memastikan anak-anak Kaltara itu kemudian terserap dalam industri yang diundang datang kemari. Yeah. Misalnya ada KIPI yang sedang berproses, ada PLTA di Mentarang. Di sini ada banyak tambang batu bara, kebun sawit, hutan tanaman industri, ada migas juga. Nah, bagaimana sebenarnya para pelaku industri itu juga benar-benar menjadi bagian dari upaya memberdayakan masyarakat setempat. Jangan sampai kita cuma jadi penonton di sini gitu. Iya benar. Malah banyak anak-anak putra-putri daerah tuh malah cari kerja keluar. Iya, karena tidak ada link and match kan. Iya. Ya, harusnya kan misalnya pemerintah daerah tahu nih kemarin misalnya ada pabrik kertas pulp di Tarakan. Harusnya kan jauh-jauh hari politekniknya disiapin, komputernya disiapin gitu kan. Kalau perlu balai latihan kerja, vokasi. Jadi tidak hanya nontonin gitu loh. Kalau tidak dibantu masyarakat itu ya susah kan mereka. Karena perusahaan itu kan maunya standarnya sudah standar yang tinggi gitu. Sementara anak-anak kita nggak disiapkan untuk itu. Ya ibaratnya mereka juga mau sumber daya yang bisa membantu perusahaan mereka. Betul. Ya Bang ya. Kan kalau penduduknya pekerjaannya dari daerah sini kan kosnya harusnya lebih murah. Ya. Rasa memilikinya juga lebih tinggi. Dan uang berputarnya di sini sehingga masyarakat mengapresiasi ada industri itu datang gitu. Oke, baik Bang Deddy, saya dengar-dengar nih Bang Deddy juga di DPR Komisi 2 itu lagi membentuk RUU ya Bang Deddy untuk masyarakat adat. Nah, apa sih sebenarnya yang diperjuangkan di sana? Ya masyarakat adat RUU ini ya ini yang memang menjadi prioritas kita. Karena kan selama ini sejak Orde Baru, dulu Bung Karno itu tidak mau mengeksploitasi sumber daya alam kita sebelum rakyatnya siap. Makanya Bung Karno dulu menyekolahkan ratusan anak Indonesia kuliah ke luar negeri. Supaya mereka pulang bisa nambang, bisa semua industri yang ada gitu kan. Nah, tapi kan kemudian ketika Orde Baru itu dibuka begitu dan ada konsep yang namanya trickle down effect di mana negara menumbuhkan industri besar, konglomerasi lalu nanti hasilnya menetes ke bawah. Nah, ternyata kan terbukti itu tidak terlalu berhasil gitu ya. Makanya kita berharap ke depan ini ya harus melihat manusianya dong gitu ya. Nah, manusia itu kan ada masyarakat adat di dalamnya. Selama ini kalau ada tambang, masyarakat adatnya dipinggirin, hutannya dirusak, kebun juga begitu, HTI juga begitu. Nah, padahal yang namanya masyarakat adat itu adalah akarnya peradaban kita. Kita ini bisa jadi bangsa yang besar kan karena adanya masyarakat adat itu. Kita ini kan dulu semua orang kampung. Ya, benar. Ya, orang dari hutan-hutan kan gitu ya.
Nah, kita perlu masyarakat adat ini diperjuangkan tidak saja sebagai sebagai soko guru peradaban, tapi juga untuk melindungi yang namanya local wisdom, ya, kebijakan dan kebajikan yang ada dalam peradaban kita itu supaya jangan musnah, ya, supaya tidak musnah. Lalu juga mereka akan melindungi kehidupan, melindungi hutannya, melindungi lingkungannya. Kalau sekarang kan mereka selalu terpinggirkan. Kalau ada tambang, usir. Kalau ada kebun, usir. Nah, jadi kalau melindungi masyarakat itu harusnya ya melindungi kehidupan, melindungi masyarakat, melindungi lingkungan. Jadi itu yang menjadi prioritas kita. Jadi kalau selama ini berpihaknya pada investasi, kita tidak memusuhi investasi, tapi lu perhatikan juga rakyatnya gitu. Ada yang hidup di tepi hutan, ada yang punya kebijakan dalam mengelola urusan-urusan berinteraksi di antara masyarakat. Kayak Kaltara ini, setiap desa itu ada lembaga adat. Iya. Jadi orang tidak harus ke polisi karena ada konflik, ada perseteruan atau apa. Nah ini kan harus kita lindungi. Oke, tapi Bang Deddy, kalau kita melihat di Kabupaten Nunukan, dari adat itu, banyak masyarakat tuh di pelosok-pelosok yang masih kesusahan sebenarnya Bang Deddy. Nah apakah melalui RUU ini menjadi salah satu tujuan juga bagi mereka, baik dalam infrastruktur yang ada di sana? Betul, jadi masyarakat adat ini kan harus dirumuskan dulu definisinya, karena sekarang banyak undang-undang, regulasi yang punya definisi-definisi sendiri tentang masyarakat adat. Jadi kita harus rumuskan bersama melalui undang-undang perlindungan masyarakat adat ini, apa yang kita maksud dengan masyarakat adat. Lalu apa saja hak-hak mereka, apa yang melekat pada mereka, bagaimana proses pengakuan negara terhadap masyarakat adat maupun kawasan hidup masyarakat adat, ya. Ini semua yang harus diatur sehingga menjadi jelas. Jangan kalau untuk orang bikin kebun sawit, cepat banget kita aturannya jelas dan lengkap. Tapi untuk melindungi masyarakatnya aturannya nggak jelas. Iya, kebanyakan seperti itu Bang Deddy. Memang begitu. Itu tadi karena konsepnya ketika Orde Baru adalah mendahulukan swasta, mendahulukan konglomerasi. Rakyat itu nomor 2. Nanti kalau udah ada konglomerat, rakyatnya bisa kaya, jadi buruh, jadi karyawan gitu loh. Ini konsep berpikir yang harus kita ubah. Lalu kalau untuk sekarang, apa strategi yang nyata yang sekarang Bang Deddy lakukan untuk mewujudkan RUU ini? Ya, saya kira dari dulu kita tidak, saya harus terbuka jujur ya, dulu kita sulit mendukung RUU ini karena apa? Karena pemerintah pada waktu itu ingin mendorong investasi lebih besar masuk. Karena pertumbuhan ekonomi itu didukung oleh 3 faktor. Pertama, konsumsi masyarakat, konsumsi publik, orang belanja dan sebagainya itu menggerakkan ekonomi, lalu belanja pemerintah, APBN, APBD, dan yang terakhir investasi. Dulu keinginannya adalah memacu yang namanya investasi, sehingga keluarlah Undang-Undang Cipta Kerja. Nah sekarang kalau itu sudah keluar, tinggal bagaimana melindungi masyarakat adat kita, supaya mereka tidak jadi bagian yang dirugikan, tapi diberi hak, ruang hidup, dan privilege sendiri oleh negara juga gitu. Oke, baik ya. Berarti harapan dari masyarakat adat ada di Bang Deddy untuk kedepannya? Ya tidak saya saja kan ini salah ada satunya, 8 partai yang salah ada. Satunya Bang salah Deddy. satunya. Kemarin kan saya di Malino menerima amanah dari 11 lembaga adat di Malino ya, dan saya kira itu mewakili seluruh Kaltara lah. Karena ini kan kepentingan bersama. Kebetulan saja di Malino ada acara itu ya. Nah, kita akan coba mendorong dan melihat apakah pemerintahan ini juga berpihak pada masyarakat adat atau tidak gitu ya. Karena kita harus belajar, kalau masyarakat adatnya musnah, akarnya peradaban kita juga hilang dan itu berbahaya. Oke, baik. Oke, baik Bang Deddy, kita break sebentar dulu. Ya, baik sahabat beranda dimanapun Anda berada, kita break sebentar. Setelah ini kamu sudah bisa berpartisipasi. Nanti kita buka sesi diskusi Bang Deddy. Ya, mungkin ada sahabat beranda, masyarakat Nunukan yang lagi live atau mendengarkan kita di frekuensi 106.2 ingin bertanya-tanya, silakan melalui 0813 4914 3433 baik via telepon, chat WhatsApp, chat SMS ataupun di kolom komentar di Radio FM Beranda. Oke, baik sahabat beranda, kita break dulu. Setelah ini kamu langsung bisa partisipasi. Tentu saja hanya di 106.2.
Sekedar info buat seluruh warga Nunukan dan sekitarnya. Bagi Anda yang membutuhkan air galon, Anda bisa langsung menghubungi Depot Air Galon 66 Water di nomor 0852 4830 2180. Sekali lagi di nomor 0852 4830 2180 yang beralamatkan di Jalan TVRI Haji Bentoba Gang Kelapa RT 20 nomor 97 Kelurahan Nunukan Timur. Dan kami juga melayani pengantaran air galon isi ulang buat Anda. Jadi Anda tidak perlu repot lagi buat keluar rumah. Hamparan hijau hutan anugerah yang kuasa, tanah yang subur, lautan biru, Kaltara rumah kita. Laut, muara, sungai, gunung, hutan rimba, sepanjang kaki melangkah semua terasa indah. Ramah, kompak, rukun, masyarakat.
106.2 Radio Beranda NKRI. Balik lagi bersama dengan saya Mary dan juga Bang Dedi di malam hari ini masih dalam podcast malam kita yang semakin panas. Ya Bang Dedi. Enggak ya sahabat Beranda. Saya malah makin dingin nih AC. Makin dingin. Saya pikir makin panas. Bercanda. Ya makin malam makin dingin ya Bang Dedi. Ya. Oke, baik sahabat Beranda, silakan Anda sudah bisa berpartisipasi dan juga Mary sudah menerima 3 buah pertanyaan dari teman kita, baik di via chatnya nomor radio maupun juga via live Facebook ya. Oke, nanti ya sebentar ya untuk para penanya kita dan juga Anda yang lainnya yang masih mau nanya silakan selagi masih dibuka sebelum nanti kita tutup pertanyaan ya di malam hari ini. Oke, baik Bang Dedi, kita kembali ke beberapa pertanyaan nih. Saya ada melihat di media sosial bahwa ada berbagai dari media ya Bang Dedi bahwa di tahun 2026 nanti Bang Dedi memastikan akan dimulai penanganan jalan di Semamu dan juga jembatan yang ada di Krayan. Semamu 1 dan Semamu 2. Nah, bagaimana persiapan untuk implementasi program ini karena secara ini sudah akhir tahun Bang Dedi? Iya, jadi statusnya saat ini adalah proses tender. Ya, mudah-mudahan Desember ini sudah ditentukan pemenang proyek itu ya. Jadi harapan kita dikerjakan mulai tahun depan. Jadi tahun ini hanya memastikan proses tender selesai sehingga ada pihak-pihak yang ditunjuk untuk bekerja. Itu Semamu 1, Semamu 2 plus kalau saya tidak salah dari informasi dari Badan Pengelola Perbatasan itu ada 11 jembatan juga yang akan dikerjakan untuk menyambung jalan itu. Ini sebenarnya udah tertunda cukup lama ya, karena saya setiap tahun mengawal anggaran untuk jalan tembus Krayan ini, tidak saja jalan tembus Krayan, tapi juga ke Taulumbis dan ke Longbawan, ya. Itu yang, tetapi karena keterbatasan anggaran kita harus satu persatu. Jadi yang Malino Krayan ini sebenarnya sejak 2019 ya kita sudah kawal terus dan bahkan waktu ketemu Presiden bersama Bupati Malino itu di tepi Sungai Mentarang itu saya sampaikan langsung, Pak ini belum tembus-tembus Pak, aturannya kan harusnya jalan PLBN itu harus ada jalannya gitu ya menurut regulasi. Nah Presiden kaget waktu itu ya dan akhirnya ada anggaran disiapkan 800 miliar, tapi nggak tahu di ujung anggaran itu menguap, hilang, digeser entah kemana, saya nggak tahu. Katanya digeser ke PLTA, entah benar atau enggak, kita nggak tahu. Jadi baru kali ini saya mendesak Kementerian Dalam Negeri sebagai ketua dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan, supaya lebih aktif, jangan kayak selama ini, karena Badan Nasional Pengelola Perbatasan itu isinya hampir seluruh kementerian terkait. Ada Kementerian Keuangan, ada Bappenas, ada Kementerian PUPR, ada Kementerian Perhubungan, ada Kementerian Perdagangan dan sebagainya. Sebenarnya harusnya Badan Nasional Pengelola Perbatasan ini menjadi brain system lah dari perbatasan kita gitu. Nah, ini insya Allah tahun depan sudah dimulai pengerjaannya lah, karena ini sudah terlalu lama menurut saya. Benar. Ya. Dan sudah terlalu lama juga masyarakat menanti ya Bang Dedi. Betul. Ya saya terus terang berkali-kali saya bilang di depan rapat dengar pendapat di DPR, saya malu turun lagi ke ke Krayan sana. Saya bolak-balik janji, sudah berkali-kali ketemu menteri, berkali-kali ketemu presiden, tapi nggak tuntas-tuntas. Lalu mau minta tolong sama siapa gitu kan? Makanya akhirnya saya ngambil strategi, saya dorong Badan Nasional Pengelola Perbatasan supaya lebih memperhatikan. Karena kalau dilihat di Papua, semua PLBN-nya itu jalannya sudah terbangun. Loh, kenapa Kaltara yang punya perbatasan begitu banyak, darat, sungai, laut, ini kok tertinggal gitu. Nah, mudah-mudahan lah ini bisa kita tuntaskan. Nanti kalau Krayan sudah tuntas, kita ke Lumbis, habis itu ke Longbawan, ke Apokayan sana. Ya, ini dalam kepemimpinannya Bang Dedi selama 5 tahun ini, targetnya kira-kira selesainya kapan Bang Dedi? Mungkin masyarakat butuh kepastian ya Bang Dedi. Kalau kepastian kan yang bisa memberikan hanya pemerintah. Kita kan di DPR nih hanya menyampaikan aspirasi, mengawal ya mengawasi. Karena kan DPR itu tidak punya anggaran. Yang punya anggaran itu eksekutif, pemerintah, kementerian gitu. Jadi kita hanya bisa menyuarakan, menyampaikan aspirasi, menekan, melobi, lalu mengawasi gitu loh. Nah, soal kapan ya harus
lagi-lagi harus kembali kepada kemauan dari pemerintah. Dalam hal ini Kementerian PUPR gitu, ya. Jadi ya kita harap misalnya kalau Krayan tembus tahun depan atau 2027, tentu selanjutnya kita bisa mengarahkan ke Lumbis yang hanya 50-an kilometer kalau saya nggak salah gitu ya. Dan ke katakanlah ke Long Nawang yang lebih pendek daripada ke Krayan misalnya gitu loh. Ya kalau saya sudah dari 2019 sudah berupaya, sudah berjuang. Ya kalau dilihat video-video saya di mana-mana, rekam jejak saya nggak pernah tinggal satu kali pun. Setiap tahun anggaran saya datangin Komisi 5, saya datangin Menteri PUPR, saya datangi Balai Jalan dan Jembatan Kaltara untuk memastikan adanya anggaran dan progres untuk pembangunan infrastruktur itu. Tapi kan kita hanya bisa mengawal dan teriak-teriak. Willing political will itu harus dari kementerian, dari pemerintah, karena mereka yang punya anggaran dan yang punya kebijakan gitu. Oke. Kalau menurut dari pandangan Bang Deddy, kira-kira sudah ada nggak nih titik terang dari kementerian pemerintah yang ada buat kita Kaltara di perbatasan ini? Ya kalau saya melihat ya belum sepenuh hati lah. Belum sepenuh hati karena memang konsep penyusunan APBN kita, rencana pembangunan jangka menengah RPJM kita, buku 1 itu memuat tentang populasi. Buku 2-nya baru tentang wilayah. Jadi di buku 1 anggaran sudah habis berdasarkan populasi. Di buku 2-nya anggaran tersisa untuk wilayah. Ya, ini yang selalu jadi problem gitu loh. Harusnya kan ada distribusi keadilan. Jawa udah bertahun-tahun diurusin ya, masa nggak geser dikit-dikit sih? Padahal dari sini kalian dapat pajak, dividen dan segala macam, royalti, PNBB, gitu-gitu loh. Jadi ini yang selalu kita suarakan di pusat. Iya, padahal kalau mau dibilang, jadi Kalimantan ini kaya ya sebenarnya ya, tambang perusahaan di sana sini, tapi jalannya masih sangat memprihatinkan itu sekali. Tadi yang saya bilang, karena konsep logika penyusunan RPJM itu dan APBN itu berdasarkan populasi, tidak berdasarkan kewilayahan. Nah, kalau cara berpikir begini dipelihara terus-menerus sampai kapanpun, wilayah-wilayah yang populasinya sedikit akan tidak mendapat perhatian yang layak. Makanya kalau dilihat-lihat dari 2019, saya setiap kali rapat tuh selalu teriak soal gimana sih kalian orang Jakarta, orang pusat ini cuma ngambil kekayaan Kalimantan tapi nggak pernah mengembalikan secara layak, kan kira-kira begitu. Iya, benar. Ya, mudah-mudahan ke depannya ada perubahan ya Bang Deddy ya. Ya mudah-mudahan walaupun ya gitulah susah bilangnya. Ya susah ya, kita juga masyarakat susah sebenarnya juga Bang. Ya tapi nggak susah lagi, kita apapun ya gimana ya, kita di rumah aja anak tuh kan kadang harus minta, harus ini, itu aja belum tentu dikasih. Ya kita sebagai anggota DPR juga nggak akan berhenti teriak, ya didengar atau tidak atau apa ya tetap kita akan terus bersuara. Oke, itu harapannya ya ke depannya. Oke Bang Deddy, kita ke pertanyaan dulu. Ya, ini ada di live Facebook. Pertanyaan datangnya dari Matius Timbayo. Katanya sehat selalu Pak Deddy, Hanteru Sitorus. Terima kasih Pak Matius. Mungkin tahun 2026 jatah untuk adik-adik kita yang mau tes akabri, kuota bisa dinaikkan dari 3 orang menjadi 10 orang untuk jatah Provinsi Kalimantan Utara. Gimana nih Bang Deddy? Iya, saya juga maunya begitu dan saya beberapa kali sama Kapolda ngomong gitu. Tetapi kan ada aturan bakunya ya. Ada standar misalnya jumlah populasi, lalu perangkingan, misalnya apakah banyak dari sini calon yang berkualitas. Lebih dari situ, bagi saya masalah bukan hanya kuota 3. Pertanyaan kuota 3 itu benar nggak anak Kaltara yang dapat? Nah itu. Ini yang juga jadi problem. Karena saya melihat malah orang yang datang kemarin numpang di sini mendaftarnya, akhirnya mereka yang dapat. Yang 3 itu, ini yang menurut saya harus ada affirmative action lah. Tolonglah Polda Kaltara jangan terima yang tidak di sini, tidak lahir besar di sini. Orang numpang dari provinsi lain ngambil jatah anak-anak Kaltara gitu loh. Ini yang menurut saya jadi masalah. Nah, tapi di sisi lain juga karena standarnya itu berlaku nasional, maka anak-anak Kaltara juga nggak bisa hanya berharap ya kami ini dong gitu kan. Tapi
tidak bisa mencapai standar yang diinginkan. Nah, ini kan kalau orang-orang di Jawa sana dari mulai SMP udah disiapin. SMA masuk Taruna Nusantara, begitu kalau tidak masuk Taruna Nusantara kelas 1 SMA udah ikut bimbingan, bimbel fisik maupun bimbel untuk psikotesnya segala macam lah. Kita sudah dekat pendaftaran baru mulai. Nah, di sini kan harus dua-dua. Oke lah, kita bisa desak atau sampaikan aspirasi. Untuk Kaltara sebagai daerah perbatasan harus ada dong affirmative action gitu loh. Tapi kan lagi kembali, kalaupun dibuka ditambah, kita tidak pernah mencapai standar yang diinginkan, yang ngambil orang luar juga jadinya. Ya, benar banget ya. Oke, jadi yang mau ikutan harus prepare dari sekarang ya Pak Didi ya. Dan tidak hanya Akpol kan, ada Akmil, ada sekolah pelayaran, ada penerbangan, ada STPDN, ada apalagi itu STAN, ada macam-macam sebenarnya. Tapi kira-kira menurut Bang Deddy bisa nggak dinaikin kuotanya? Ya kalau dinaikin kuotanya tadi kan masing-masing kementerian atau lembaga pendidikan profesi itu kan ada standarnya masing-masing ya. Kalau saya yang menjadi pertanyaan saya sebenarnya kita dorong dulu nih anak-anak ini mencapai level yang memang bisa bertarung secara nasional itu dulu kita. Daripada kita buka nanti ya orang lagi yang ngambil tuh jatah gitu loh. Ya. Benar banget. Oke, terima kasih Bang Deddy. Ya itu dia jawaban dari Bang Deddy untuk Martinus Timbayo. Terima kasih banyak buat pertanyaannya ya. Mudahan bisa diterima. Kemudian kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan dari Lumbis atas nama Yosef. Katanya, pernahkah melewati sungai yang ada giramnya? Apakah ada langkah solusi untuk daerah perbatasan seperti akses jalan menuju Krayan? Terima kasih. Kalau yang melewati Giram ya sudah sering lah. Sampai ke Lumbis, ke Lumbis Hulu ya kita udah jalani lah semua ya sungai-sungai itu gitu ya. Sampai ke Labang juga kita beberapa kali. Ya, jadi makanya tadi saya bilang kita berharap kalau nanti Malinau Krayan sudah tembus, kita berharap ke Lumbis Ogong, ke Lumbis gitu, supaya jalannya ada. Karena itu kan cuma 50-an kilometer kalau saya nggak salah. Dari Mensalong, satu lagi ada desa, nah itu baru masuk ke Lumbis itu, ke Lumbis Ogong, Lumbis Pansiangan. Solusinya apa nih Bang Deddy untuk solusi, apakah ada langkah solusi untuk daerah perbatasan? Dalam hal apa? Seperti akses jalan menuju ke Kan tadi saya sudah bilang, kalau soal anggaran kesiapan negara saat ini belum ada. Makanya kan dari awal saya bilang ini prioritas ke Krayan dulu karena ini paling jauh ya 230-an kilometer kalau saya nggak salah. Sementara Lumbis kan 50-an kilometeran gitu ya. Setelah Krayan selesai nanti kita fokus ke sana, habis itu nanti ke Apokayan gitu. Oke, intinya satu-satu ya Bang Deddy. Satu-satu karena satu aja belum tentu bisa jebol. Betul. Karena kan anggaran tuh berebut 48 provinsi. 38 provinsi ya. Ya kan nggak mudah gitu loh. Kita penduduknya cuma 700.000. Kan gitu nih. Bandingkan misalnya sama Jawa. Ini Bogor aja penduduknya kabupaten udah 2 jutaan gitu kan. Kita berebut anggaran juga kan. Anggota DPR-nya di sana berapa? 10 lah. Kita cuma 3. Ada persoalan-persoalan teknokratik yang tidak bisa kita dengan mudah taklukkan gitu. Tapi ambil contoh saya di Komisi 2. Tapi kan saya tidak hanya ngurusin soal pertanahan. Saya ngurusin listrik, saya ngurusin puskesmas, rumah sakit, saya ngurusin lapangan terbang, saya ngurusin beasiswa, PIP, KIP, dan segala macam. Jadi saya nggak mau diikat oleh komisi gitu. Jadi ya mudah-mudahan semua anggota DPR-nya juga begitu. Oke, baik, itu dia jawaban dari Bang Deddy untuk Yosef yang dari Lumbis. Ya, terima kasih buat pertanyaannya ya. Semoga berkenan juga, didoain aja. Semoga anggaran untuk Kaltara itu banyak ke depannya ya. Biar tembus jalan-jalan semuanya bisa merata di Kabupaten Nunukan kita ini. Nah ini juga jangan hanya berpaku pada pusat. Pusat itu kan yang jalan nasional. Tapi pemerintah daerahnya juga cicil dong. Iya kan? Coba saya tanya, berapa provinsi menganggarkan untuk jalan di pedalaman sana? Berapa kilometer nih 5 tahun ini? Kan juga kita harus desak mereka. Kabupaten gimana? Pemkab Nunukan, Pemkab Malinau. Jangan hanya berharap dari pusat, karena pusat itu statusnya untuk jalan nasional. Tapi yang sering dikeluhkan teman-teman ini juga kan jalan antar kecamatan, antar kabupaten, antar desa.
Ya, pokoknya berarti semuanya harus bersinergi ya, Bang Dedi ya. Tidak hanya pusat saja yang bekerja. Sama kayak Nunukan inilah. Pulau Nunukan, Pulau Sebatik jalannya sudah mulus-mulus. Ya. Lo kapan mau beralih ke Kabudaya? Kapan mau ke Krayan? Harus ada keadilan dong, kan Ya. gitu. Ya, sepertinya kita harus hadirkan Bapak Bupati sebenarnya dia, Bang Dedi ya. Dan Bapak Gubernur dong. Oh ya, Jangan dan Bupati Bapak aja. Gubernur ya. Biar makin komplit sebenarnya Iya pembahasan dong, kita. sinergi. Iya, sinergi. Oke, mungkin itu dulu ya untuk Yosep yang ada di Lumbis. Kita bergeser lagi ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini tadi pas dengan Bang Dedi yang menyinggung kalau mengurus terkait dengan beasiswa. Nah, ini ada menanya katanya, selamat malam Mbak Mary, selamat malam. Selamat malam juga buat Bang Dedi Sitorus. Malam. Ya, salam sehat selalu. Saya ingin bertanya, Bang, anak saya rencananya tahun depan masuk kuliah. Tapi bagaimana caranya biar anak saya bisa berkuliah dengan bantuan beasiswa? Karena saya dengar sangat sulit mendapatkan itu kalau tidak punya koneksi atau orang dalam. Mohon saran. Ya, orang dalam nih. Harus ada ordal. Ya. Kalau ada ordal bisa jadi wakil presiden juga itu. Jadi katanya mohon petunjuknya. Terima kasih. Ya, saya tiap tahun sih selalu memperjuangkan yang namanya PIP dan KIP. Ya. Tapi kalau PIP itu bisa ribuan per tahun ya untuk Kaltara. Tapi untuk KIP ini memang rada-rada sulit karena jumlahnya terbatas. Dan kita harus ngais-ngais tuh di pusat, ngemis-ngemis bagi doang buat Kaltara. Karena saya kan bukan di komisi yang terkait dengan Beasiswa, pendidikan. oke. Komisi 8 ya, apa 9? 8 kalau nggak salah. Nah, saya kan komisi 2. Jadi kan harus bujuk-bujuk, lobi-lobi, ya ketengan lah dapat. Ya, mudah-mudahan tahun ini ada lah, tahun depan juga ada. Ya, gimana cara mendapatkannya? Ya, coba kontak teman-teman saya yang ada di, Ibu itu dari mana? Belum ada. Oh, nggak sebut. Iya, Ya, nggak di sebut. Nunukan ada Bung Sadam, ada kalau di Kabudaya ada si Darboy, ya. Macam-macam di Malino ada Fairly atau siapa. Atau bisa lewat radio ini juga. Coba Ya. nanti dikasih datanya, kita perjuangkan. Karena bukan soal ada koneksi ya, tetapi itu tadi yang saya bilang, jumlahnya kan terbatas, semua rebutan, ya. Hampir 600-570 anggota DPR itu kan juga rebutan itu. Ya. Ya. Jadi pemerintah daerah kalau hanya berharap lemparkan data ke pusat tanpa ada yang perjuangkan, yang mengawal, ya nggak bakal dapet gitu. Jadi ya mudah-mudahan kita bisa bantu ya nanti tahun depan. Tapi saya nggak berani janji ya. Saya nggak tahu tahun ini masih dapat beberapa sih. Tapi tahun depan ya mudah-mudahan adalah gitu, walaupun mungkin tidak sampai 100 ya untuk Kaltara, untuk KIP-nya. Untuk KIP? Ya. Oke, baik. Nah, ini gimana sih Bang Dedi dengan beasiswa tuh yang kadang nggak tepat sasaran Bang Dedi? Banyak yang kasih data tuh nggak sesuai dengan realita kehidupan mereka. Nah, makanya kalau saya kan teman-teman yang ada di lapangan, saya kan punya staf di semua kabupaten kota. Jadi ya mereka yang mencari data itu, cari ke tokoh-tokoh masyarakat, ke desa, mana sih warga yang betul-betul butuh, ya ke lembaga-lembaga keagamaan. Nanti datanya kita sortir, lalu kita lihat kondisinya, ya lalu kita perjuangkan untuk dapat gitu. Jadi nggak bakal kejadian kalau kita yang dapat itu hidupnya mapan, itu nggak mungkin, karena kita melakukan proses verifikasi. Tapi realitanya ada loh Bang Dedi. Ya itu mungkin yang bukan saya, kalau saya punya saya pastikan enggak lah. Ya, karena kebanyakan pengalaman saya kuliah Bang Dedi itu saya lihat teman-teman banyak yang sebenarnya mampu dibandingkan ada teman yang nggak mampu, dan mereka statusnya beasiswa. Ya itu kan mungkin begini, ada dua mungkin itu kan. Kalau yang KIP kan itu lewat pemerintah, Ya, kalau dia di benar. kabupaten lewat dinas pendidikan. Kan bisa jadi oke, dari pusat dapat nih jatah 50 orang untuk Kabupaten Nunukan. Siapa yang menentukan siapa yang dapat itu? Ya tentu yang punya akses ke dinas pendidikan, bisa aja. Ya, Tapi benar. bisa juga beasiswa itu tidak yang KIP. Ya, Beasiswa itu kan banyak. Dari BUMN ada beasiswa, Kementerian Keuangan ada, Bappenas ada, ya dari swasta juga banyak. Jadi jangan hanya berharap yang dari pemerintah. Yang penting nilainya bagus, ya, portofolionya bagus, bisa kemana-mana. 3 tahunan yang lalu saya ada beberapa yang saya perjuangkan dapat dari Pertamina misalnya, dari Telkom, bisa seperti itu. Jadi tidak harus selalu dari KIP itu.
Berarti kalau KIP ini buat yang kurang mampu, mohon maaf Bang Dedi. Semua beasiswa itu harusnya untuk yang kurang mampu. Oke. Tapi ada juga beasiswa yang berbasis kemampuan akademis. Prestasi. Jadi Oke. tidak semua karena kondisi ekonomi keluarga, ada juga karena memang dia dianggap baguslah prestasi akademisnya. Oke, baik. Ya mungkin itu tadi nggak ada namanya ya. Oke, terima kasih buat yang bertanya tadi terkait dengan beasiswa. Ya ibu ya karena sudah punya anak nih. Ya mudahan bisa mendapatkan beasiswa lah ya ke depannya, jadi bisa bersekolah. Jadi juga yang dapat beasiswa manfaatkan beasiswanya dengan baik. Benar ya Bang Dedi? Iya. Nah saya juga sedang melakukan renovasi nih. Saya punya rumah aspirasi di Tarakan. Kita lagi renovasi. Ada 4 ruko, kita bikin nanti jadi asrama untuk anak-anak dari pedalaman, perbatasan. Ya, mungkin ada bisa sekitar 40 sampai 60 anak untuk 1 tahun pertama. Ya, jadi mereka datang nggak harus pusing-pusing, itu gratis. Tapi sekarang sedang proses renovasi. Nanti kita buka lagi mungkin tahun depan sekitar bulan Maret. Jadi itu bagian dari upaya keberpihakan kita lah untuk anak-anak dari pedalaman. Nah itu gimana caranya Bang Dedi supaya bisa masuk ke... Nah ya kan saya punya rumah aspirasi di Tarakan di Jalan Lingkas Ujung ya, Lingkas depan Ujung. Pom Angkatan Laut ya. Oke. Tuh besar-besar kok spanduknya di situ, bisa datang ke sana atau di tiap kabupaten kota itu ada orang saya. Ya, bisa tanya bupatinya, bisa tanya kadesnya, biasanya kades-kades juga kenal kita, punya kontak kita. Ya, ada via telepon? SMS? Oke, satu lagi nih Bang Dedi, ada via SMS. Katanya mengapa sampai saat ini masyarakat di wilayah Kecamatan Sebuku masih mengalami kesulitan dalam proses penerbitan sertifikat hak milik atas tanah, padahal lahan tersebut telah lama dikelola oleh masyarakat dan tidak lagi digunakan oleh pihak pemegang HPHT. Apakah ada rencana dari pemerintah untuk melakukan pelepasan atau retribusi lahan HPHT agar masyarakat dapat memperoleh sertifikat hak milik secara sah? Kemudian contoh yang kedua, bentuk pernyataan atau aspirasi masyarakat nih. Kami memohon kepada pemerintah agar dapat meninjau ulang dan mempertimbangkan pelepasan sebagian wilayah HPHT yang sudah lama dikelola dan ditempati oleh masyarakat, sehingga kami bisa mendapatkan kepastian hukum atas tanah melalui sertifikat. Nah ini datangnya dari Supande, dari Desa Kunyit, Kecamatan Sebuku. Silakan Bang Dedi. Ya, Supande dari Desa Kunit ya. Ya. Jadi mau ditempati berapa lama pun kalau statusnya masih HPHT, tidak akan mungkin bisa dijadikan sertifikat. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mengajukan supaya HPHT itu menjadi APL, area penggunaan lain ya yang bisa dijadikan sertifikat untuk masyarakat. Konsesinya harus dicabut dulu tuh oleh Kementerian Kehutanan. Ya, dan itu memang tidak bisa dilakukan sendiri oleh warga, tapi pemerintah daerah bisa menetapkan rencana tata ruang atau RDTR, rencana detail tata ruangnya, mengusulkan daerah itu menjadi daerah pemukiman. Sepanjang statusnya masih HPHT nggak bisa disertifikatkan. Nggak bisa ya? Jadi harus dilepaskan dulu statusnya itu, dirancang melalui rencana detail tata ruang itu baru bisa disertifikatkan. Oke. Jadi harus bersama pemerintah daerah. Oke, tapi dari Supande ini bertanya Pak, kenapa mereka tuh tetap mengalami kesulitan dalam proses penerbitan sertifikat hak milik tanah, padahal itu sudah lama dikelola dan tidak digunakan lagi oleh pemegang HPHT, udah lepas berarti? Tidak digunakan, tidak dikelola, tapi statusnya masih HPHT. Sepanjang status itu masih melekat, maka tidak bisa disertifikatkan. Ya, jadi bukan soal berapa lama, statusnya diberesin dulu. Nah, proses pembebasan konsesi itu bisa diusulkan oleh pemerintah daerah melalui rencana tata ruangnya. Ya, harus itu yang dikerjakan dulu gitu. Nggak bisa orang per orang pergi ke BPN lalu sertifikat dong. Ini nggak ada lagi nih yang kelola HPHT-nya, nggak bisa begitu. Prosesnya Kementerian Kehutanan harus melepaskan kawasan itu. Lalu dalam rencana detail tata ruang pemerintah kabupaten, dia harus masuk menjadi kawasan pemukiman atau kawasan usaha gitu.
Oke, baik. Berarti ini dari pemerintahnya lagi ya Pak ya? Harus bersama pemerintah daerah. Kan itu gunanya ada anggota DPRD. Tanya dong anggota DPRD-nya, usulin dong supaya rencana tata ruangnya. Jangan waktu dicoblos saja datang minta suara kan. Ya, benar Bang Dedi ya. Yaitu dia untuk Supandeh dari Desa Kunyit Kecamatan Sebuku. Terima kasih banyak ya. Itu harus dilepas dulu, statusnya harus jelas dulu supaya gampang buat proses penerbitannya begitu ya Bang Dedi ya. Betul. Ya, oke. Ya, itu butuh kolaborasi dari pemerintah dan DPRD. Yes, Kabupaten Ya, Nunukan. Kabupaten Nunukan ya. Oke, kemudian ini didengar ya oleh DPRD Kabupaten kita dan juga pemerintah supaya keluhan-keluhan masyarakat kita yang jauh di sana ini bisa didengarkan Ya. juga ya. Oke, baik. Mungkin ada lagi pertanyaan yang masuk? Oke. Terima kasih semuanya yang sudah sempat bertanya di malam hari ini. Ya, kita kembali lagi nih di sesi terakhir ya Bang Dedi. Apa mimpi besar Bang Dedi untuk kawasan perbatasan nih dalam 5 tahun ke depan? Mimpi saya ya kita jangan kalah sama Malaysia lah. Ya. Sebatik Nunukan tuh harus lebih hebat dari Tawau, kan begitu dong. Ya, Entikong harus lebih hebat dari yang di sana gitu. Jadi kita nggak malu jadi bangsa. Buat apa Jakarta gedung pencakar langit di sini listrik aja nggak jelas, gelap gulita kalau malam. Iya benar. Ya, saya sampai minta dulu sama Bu Risma, Menteri Sosial itu 800 titik dipasangi lampu PLTS, termasuk di Krayan. Lah masa di sana terang benderang kita gelap gulita. Mimpi saya sih itu, kita jangan kalah sama Malaysia kan gitu. Karena pada dasarnya kita lebih kaya dari mereka kok. Benar sekali. Cuma pejabatnya aja yang miskin-miskin, nggak pernah puas, kan gitu. Bukan miskin Bang, lebih Yang miskin hatinya. Oh, hatinya yang miskin ya. Saya pikir dompetnya yang miskin, tapi ternyata dompetnya lebih tebal sebenarnya. Oke, baik. Nah, kalau hari ini pemerintah beri cek kosong nih untuk perbatasan, program apa yang pertama kali Bang Dedi bakalan tulis di situ? Infrastruktur, karena tanpa infrastruktur omong kosong. Kalau infrastrukturnya ada, maka mereka membawa barang ke sana, kebutuhan hidup, pupuk, kan harganya jadi lebih murah. Lalu kalau mereka sudah punya hasil bumi, membawa ke sini kan harganya bisa bagus gitu. Iya kan? Ya, benar. Nah, itu dulu kalau infrastrukturnya kosong, maka yang lainnya omong kosong juga gitu. Nah, kalau infrastrukturnya sudah jalan, saya kira daerah perbatasan kita akan melesat dengan cepat. Krayan punya beras dan sebagainya. Apokayan ada emasnya mungkin gitu ya. Di Lumbis juga bisa perkebunan dan sebagainya. Jadi kalau infrastrukturnya sudah benar, apa yang paling penting? Pendidikan, kesehatan, 3 itu. Lalu apa? Akses terhadap pembiayaan. Kan gitu nih, orang punya lahan sawit, ya kalau nggak dibantu pemerintah pupuknya ya kan susah juga orang dari sana. Gimana sih misalnya gitu loh, kan harus ada juga dukungan dong. Ya, oke, baik. Nah, terakhir nih Bang Dedi, kalau disuruh menggambarkan kondisi perbatasan dalam satu kata saja, Pak Dedi mau pilih kata apa dan Miris. kenapa? Maksudnya miris ya. Kenapa Bang Dedi? Ya miris, coba bayangkan orang di perbatasan sana kalau sakit, mereka mau berobat ke Nunukan atau ke Malinau atau ke Tarakan gimana caranya? Sewa pesawat. Kadang ditandu Bang Dedi. Ditandu masih enak, tandunya dari mana ke mana dulu. Iya. Rumah sakit Pratama, emang ada alat-alatnya yang cukup dan standar? Kan enggak. Jadi untuk orang untuk hidup aja susah gitu loh. Jadi saya kira miris lah kalau menurut saya gitu. Miris ya Bang Dedi ya? Miris, memilukan, perih, dah apalagi terserah lah. Oke, baik, itu dia satu kata buat perbatasan kita. Mudahan kedepannya berubah lah ya, satu kata itu ya, harus banget ya. Jadi mantap. Nih mantap. Oke, kalau gitu pesannya Bang Dedi deh buat pemerintah daerah, pemerintah provinsi, terakhir banget. Harus ada kolaborasi, jadi harus ada grand design bersama. Provinsi, pusat, dan kabupaten masing-masing, terutama yang perbatasan, pedalaman, tidak hanya perbatasan. Ya, jadi kalau ada kolaborasi bisa bagi-bagi gitu. Menunggu jalan nasional, jalan provinsi, kabupaten ada nyambung gitu kan. Kalau itu nggak ada keinginan untuk membangun dari pinggiran, ya sampai kapan pun susah. Karena otomatis kepala daerah itu, kontraktor tuh maunya kan yang nggak jauh-jauh supaya profitnya lebih besar. Nggak mau kerja di pedalaman sana, nggak mau taruh uang di sana. Karena kan profitnya tidak terlalu, dampaknya tidak terlalu ini dari sisi populasi. Jadi harus ada sinergi pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota gitu loh. Ada sinergi bersama.
ini sebagai satu kewilayahan bersama gitu loh. Kan kalau misalnya perdalaman perbatasan kita maju, otomatis Tarakan, Tanjung Selor kan juga menikmati. Ya. Iya kan orang jadi banyak datang, perdagangannya hidup, kan begitu. Jadi jangan dilihat sendiri-sendiri. Jadi butuh kolaborasi. Harus ada kolaborasi. Oke. Jangan hanya mikirin diri sendiri lah. Harus mikir bareng-bareng. Biar semuanya tercover ya Bang Deddy ya. Oke, baik. Mungkin cukup ya Bang Deddy ya. Oke. Ya, terima kasih banyak buat sahabat beranda yang sudah mendengarkan kita melalui frekuensi 106.2 MHz maupun juga melalui radio online kita di berandankri.radio12345.com dan aplikasi Listen to My Radio yang sudah menyaksikan melalui live streaming kita di Facebook Radio FM Beranda. Terima kasih banyak mungkin ada yang live TikTok juga ya. Terima kasih banyak semuanya yang sudah bertanya juga dari kejauhan sana. Mudahan kedepannya buat perbatasan kita semakin berubah ya. Tentunya kolaborasi sangat dibutuhkan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, bahkan kabupaten dan juga segenap masyarakat. Itu harapan kita bersama ya. Terima kasih banyak Bang Deddy. Sama-sama, terima kasih pemirsa. Ya, terima Terus kasih. dukung Ya. Radio Beranda NKRI. Ya. Iklan-iklan lah di sini kalau mau jual tanah, jual motor, Ya. jual mobil atau ada barang yang mau dijual hasil tani atau apa kan gitu ya. Iya, promosi. Masih Kan banyak nggak gitu. mahal ya. Ya nggak mahal lah. Ramah di kantong Bang Deddy. Iya. Oke baik, terima kasih semuanya buat sahabat beranda. Saya Mary dan jika narasumber ada Bang Deddy. Pamit dari ruang dengar Anda di malam hari ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Kita jumpa lagi di segmen podcast berikutnya bersama narasumber kita yang lainnya. Dan mungkin kita berharapnya ke depan masih bersama dengan Bang Deddy lagi ya untuk next time. Oke, baik terima kasih sahabat beranda. Salam NKRI di hati, Radio Beranda NKRI selalu di hati. Dadah, bye-bye. Salam perbatasan. Ya, salam perbatasan.